Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ102 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas satu sesi mengenai fungsi nonlinier. Pada bagian pendahuluan, fungsi nonlinier merupakan bagian yang penting dalam matematika untuk ekonomi, karena pada umumnya fungsi-fungsi yang menghubungkan variabel-variabel ekonomi bentuknya tidak linier. Oleh karena itu, dengan mempelajari bentuk-bentuk fungsi nonlinier dan memahami sifat-sifatnya akan sangat bermanfaat dalam mendalami teori-teori ekonomi. Model permasalahan yang dipilih untuk diterapkan dapat dilakukan lebih tepat dan mendekati keadaan yang sebenarnya. Fungsi nonlinier merupakan fungsi yang banyak sekali digunakan dalam ekonomi karena lebih mendekati keadaan nyata. Banyak masalah dalam ilmu ekonomi yang menggunakan fungsi nonlinier sebagai model, khususnya persamaan kuadratik. Meskipun demikian, tidak semua aplikasi dapat dimuat di sini. Aplikasi fungsi kuadratik yang dijelaskan dibatasi untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Bagaimana cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang nonlinier? Ini sama seperti halnya dalam kasus yang linier. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh QS sama dengan QD pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue yang nonlinier pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola yang terbuka ke bawah. Fungsi nonlinier. Penggunaan matematika dalam analisis ekonomi sudah lama dilakukan oleh para ahli ekonomi yang membutuhkan permodelan statistik, parameter, dan sebagainya yang dapat dipenuhi menggunakan persamaan atau rumus matematika. Fungsi nonlinier adalah fungsi yang grafiknya tidak mengandung garis lurus. Sebagai grafiknya, secara matematika, persamaannya adalah fx sama dengan ax plus b. Fungsi nonlinier adalah hubungan antar variabel yang membentuk suatu garis lengkung. Fungsi nonlinier menunjukkan bahwa satu bidang ilmu tidak berdiri sendiri. Seringkali perlu dua atau lebih disiplin ilmu untuk menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa. Fungsi nonlinier digunakan untuk menghitung hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lain yang tidak berubah secara konstan. Misalnya, fungsi nonlinier pada analisis bisnis, yakni fungsi permintaan dan fungsi penawaran, dan dapat dibentuk menggunakan garis lengkung, elips, hiperbola, parabola, atau bentuk lain yang tidak tetap. Dasar konseptual fungsi nonlinier. Di sini ada grafik yang ditampilkan pada gambar, di mana grafik ini adalah grafik fungsi nonlinier yang berbentuk parabola. Dari bentuknya, grafik tersebut menunjukkan hubungan kuadratik yang dapat dipresentasikan menggunakan persamaan dari fungsi nonlinier. Di mana di sini fx sama dengan ax2 ditambah bx ditambah c. Di mana fx sama dengan nilai fungsi untuk suatu nilai x. Kemudian a, b, c adalah koefisien yang berbeda-beda. Nilai x adalah nilai variabel yang diperlukan untuk menghitung nilai fungsi. Fungsi nonlinier penting dalam matematika ekonomi karena secara umum fungsi-fungsi ini berhubungan dengan variabel ekonomi secara nonlinier. Sebagai hasilnya, memahami fungsi nonlinier dan karakteristiknya akan sangat membantu dalam penerapan berbagai teori ekonomi, sehingga
dapat menghasilkan model yang saling menguntungkan yang dapat dengan cepat diterapkan dan pada akhirnya sesuai dengan perkembangan yang wajar. Fungsi nonlinier sering digunakan dalam ilmu ekonomi karena lebih sesuai dengan data yang sebenarnya. Beberapa aplikasi dari fungsi nonlinier dalam ekonomi meliputi fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran sering dimodelkan dengan menggunakan fungsi nonlinier. Ini membantu dalam memahami bagaimana perubahan harga atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta atau yang ditawarkan. Kemudian nilai tukar. Ketika menganalisis pasar valuta asing atau perdagangan internasional, fungsi nonlinier dapat digunakan untuk memodelkan perilaku nilai tukar mata uang yang kompleks. Kemudian struktur biaya. Fungsi nonlinier juga digunakan dalam menganalisis struktur biaya produksi secara signifikan atau yang disebut marginal cost. Di sini ada dasar konseptual fungsi nonlinier yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama dapat menggambarkan hubungan matematis yang lebih kompleks dan tidak tetap, yang lebih dekat dengan situasi yang ada di pasar. Kemudian dapat menggambarkan hubungan matematis yang lebih realistis yang tidak berubah secara konstan. Kekurangannya, rumit di dalam pengolahan karena memerlukan alat yang lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghitung. Kemudian, rumit dalam menginterpretasinya karena memerlukan pengetahuan lebih dalam matematika untuk dapat diperjelas. Di sini ada contoh soal. Tentukan titik-titik penggal kurva dari fungsi berikut, di mana Y sama dengan X dikurang 2 pangkat 2 dikurang 4. Mari kita jawab di sini. Titik potong kurva terhadap sumbu X, di mana Y sama dengan X dikurang 2 pangkat 2 dikurang 4. Kemudian 0 sama dengan X dikurang 2 pangkat 2 dikurang 4. Mengganti nilai Y dengan 0. Lalu 0 sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4 dikurang 4. Ingat, jika X dikurang 2 pangkat 2 sama dengan X dikurang 2, di mana X dikurang 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4. 0 sama dengan X dikali X dikurang 4, perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0. Jadi, X sama dengan 0 atau 4, atau X sama dengan 4. Dengan demikian, titik potong kurva terhadap sumbu X pada koordinat 0,0 dan 4,0. Kemudian, titik potong kurva terhadap sumbu Y, di mana Y sama dengan X dikurang 2 pangkat 2 dikurang 4. Y sama dengan 0 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 4, mengganti nilai X dengan 0. Y sama dengan 4 dikurang 4, Y sama dengan 0. Dengan demikian, titik potong kurva terhadap sumbu Y hanya pada koordinat 0,0. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya, diketahui fungsi biaya produksi PT IKN adalah C dalam kurung Q, di mana C sama dengan 50Q ditambah 5Q2, di mana Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Lalu, tentukan fungsi pendapatan total atau TR jika harga jual barang adalah P sama dengan 20. Mari kita jawab di sini. Fungsi pendapatan total atau TR dinyatakan sebagai berikut. TR sama dengan P dikali Q. Sehingga jika harga jual barang adalah P sama dengan 20, maka fungsi pendapatan total
nya menjadi TR sama dengan 20 Q. Jadi TR dalam kurung Q sama dengan 20 Q. Kemudian bentuk umum persamaan kuadratnya ialah lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Salah satunya adalah parabola, yang merupakan bentuk dari fungsi kuadrat, di mana Y sama dengan Fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah Bx ditambah C. Atau X sama dengan Fy sama dengan 4 sama dengan AY pangkat 2 plus BY plus C. Grafik fungsi parabola mempunyai satu sumbu simetri dan satu titik puncak. Kemudian nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat adalah 1D sama dengan B2 dikurang 4AC. Fungsi fx 2D sama dengan B2 dikurang 4AC. Fungsi Fy. Hubungan antar D dengan titik potong grafik pada sumbu X atau sumbu Y. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X atau Y di dua titik yang berbeda. Namun jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X atau Y di sebuah titik. Namun jika D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang dipahami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.